Cek, selamat malam semuanya. Jangan bahas rambut ya, potong rambut is my dream. Oke, selamat malam buat teman-teman AFC semua, apa kabar? Lama banget nggak jumpa, saya harus mohon maaf, Rabu ini LOP, saya masuk Zoom karena saya tanggal 7 udah di Bogor. Kita ada LOP Bogor ya teman-teman ya. Nah, bannernya ada di IG saya, ada di IG AFC, ada di grup-grup, kalian bisa ngundang aja. Nah, kalau di Bogor itu LOP aja, tanggal 8, tapi tanggal 7 saya udah di situ. Saya ada di hotel, di tempat acara. Buat teman-teman yang mau table talk, tinggal datang aja. Saya standby di hotel. Tanggal 9 saya di Bandung. Jadi tanggal 8 habis acara LOP, saya langsung ke Bandung. Saya nggak nginep lagi ya. Tanggal 9 saya ada di Bandung. Siangnya saya makan ayam oli ya. Kalian juga harus, Bandung ada dua sesi. Di Bandung tuh ada LOP. LOP tuh kalian usahain buat ini ya, member baru, prospek, kalian tinggal undang aja, datang, nanti kita bantuin. Nah, sesi keduanya ada leader sharing, di mana kita bisa belajar dari langsung Bushido. Kayak gitu ya. Nah, hari ini kita, apa sih, kita hari ini adalah bukan LOP, tapi saya nanti nunjukin slide LOP yang baru. Belum 100%, tapi baru maksudnya apa sih, saya banyak pangkas-pangkas, jadi menurut saya slide yang baik, yang pendek, jelasinnya enak. Nah, saya akan masuk dalam ranah prospek. Tapi sebelum saya akan memulai hari ini, Angga boleh siapin ya slide-nya ya. Saya mau kasih berita. Wah, ada berita dalam berita nih, teman-teman. Nah, jadi slide pertama dulu ya. Jadi kalian nonton dulu slide pertamanya. Ini videonya saya yakin kalian pernah nonton tapi belum lengkap. It's my dream. Nonton. Oke, slide 2. Nah, jadi teman-teman, kalian bisa yang Labuan Bajo ini, jadi kita extend sampai 1 April. Jadi kan 1 Januari awalnya cuma sampai 1 Maret. Kita extendin sekalian 1 April, dan kalau kalian achieve Labuan Bajo, kalian bisa pilih mau Labuan Bajo atau Turki. Sama aja. Gitu ya teman-teman ya. Ini suaranya kecil ya? Serius kecil? Enggak, normal kok. Oke. Kapadokia. It's my dream. Oke, karena kita... Jadi teman-teman bisa pilih ya. Jadi kalau kalian achieve Labuan Bajo 2 tiket, kalian bisa pilih Labuan Bajo dua-duanya atau 1 Labuan Bajo, 1 Turki. Itu yang pertama teman-teman tahu. Dan kalau saya sih pengen balik lagi ke Labuan Bajo. Ya kalau bisa dua-duanya ngapain 1 ya. Terus promonya juga tidak berakhir di 1 Maret, tapi kita panjangin sampai 1 April. Nah, ya. Oke, Angga boleh di-close slide-nya. It's my dream. Nah, teman-teman, thank you Angga. Jadi teman-teman harus tahu ya,
Labuan Bajo itu saya jelasin itinerary-nya ya teman-teman ya. Hari pertama kita akan nyampe di hotel, oke? Antara Merora atau lokal. Saya pribadi rekomen lebih bagus Merora daripada lokal. Lokal bagus hotelnya, cuma lebih bagus Merora. Tapi depends kalian mau yang mana. Kita semalam di hotel, hari kedua, ketiga, keempat kita akan naik kapal. Oke, kapal pinisi yang deluxe. Ratusan juta semalam. Nah, satu kapal itu, teman-teman, isinya 20 orang. Oke? Satu kapal isinya 20 orang. Saya pernah naik kapal sama Bushido waktu kita end-trip, end-roadshow, kita ke Labuan Bajo, sekaligus prospek. Di kapal tuh indah banget. 20 orang. Bayangin nggak sih kalau kita 20 orang bersama tim kita? Jadi kita nanti decide kapalnya juga bentuk-bentuk belah-belahnya berdasarkan tim. So, bagi kalian yang achieve Labuan Bajo, saya highly recommend kalian juga achieve sama tim kalian. Nah, cara achieve-nya ada dua. Oke, satu, kalian sponsor senilai berapa sih? 8 diamond ya? 7.200 BV ya, sponsor. Upgrade-nya dihitung. Apa sih maksudnya dihitung? Jadi promonya kan dimulai dari 1 Januari. Kalau ada member yang join-nya 1 Agustus, Ruby, lalu dia upgrade, dihitung upgrade-nya. Atau orang yang baru join 1 Desember. Jadi 1 Desember kemarin dia join, lalu dia jadi Toreda. Nah, sampai bulan April, ingat kita majuin, kita kan extendin, panjangin dari Maret jadi April. Kalau dia 1 April dia jadi Toreda, dia juga achieve 1 tiket. Oke ya, jadi ada 2 achievement untuk di sana. Sampai sini jelas nggak teman-teman? Jadi sponsor 7.200 BV. Akumulasinya 8 diamond. Apakah harus 8 diamond? Enggak, 16 safir, 48 ruby atau campur, pokoknya isinya 7.200 BV. Nah, kita udah panjangin sampai 1 April. Jadi kalian punya waktu panjang baik untuk achieve dan bantu tim kalian achieve. Karena ingat satu kapal isinya 20 orang. By team. Yang nggak punya timnya nanti disatuin berdasarkan kapalnya. Sampai sini oke. Ini saya pengumuman dulu nih biar teman-teman keren ya. Nah, perginya kapan? Labuan Bajo itu Mei pasti berangkat. Kalau semuanya lancar Mei, paling buruk Juni. Tapi kita fight mudah-mudahan di Mei kita udah berangkat. So, teman-teman waktunya jalan terus. Kalau saya pribadi udah ke Labuan Bajo, menurut saya kota yang paling indah. Saya udah pergi ke semua kota ya. Sampai Raja Ampat sekalipun. Kalau pribadi saya ditanya, saya bilang Labuan Bajo is the best. Tapi teman-teman kan jarang ke Labuan Bajo. Kenapa? Karena saya mau kasih tahu, Labuan Bajo tuh mahal banget. Benar-benar mahal tripnya. Jujur-jujuran aja, Dubai sama Labuan Bajo aja masih mahalan Labuan Bajo. Dubai sama Labuan Bajo masih mahalan Labuan Bajo. Nah, kalian nanti juga dapat subsidi tiket ya. Jadi 1 juta pergi, 1 juta untuk pulang. Kenapa kita nggak mau orange tiket? Karena pusing kan. Labuan Bajo tuh penerbangannya nggak sebanyak Jakarta, jadi ngurus orang dari Medan, Makassar, Manado, Bali, Surabaya, Jogja, Papua nggak bisa. Kami kasih 1 juta pergi, 1 juta pulang. Yang deket dia untung, yang jauh ya dia disubsidi. Oke ya teman-teman ya, biar jelas, ini tripnya jelas banget. Labuan Bajo saya udah pernah pergi, saya pergi ada-adanya aja, sama leader seadanya aja, happy banget. Apalagi kalau kita pergi rame-rame di kapal, wah itu bersama-sama pasti seru-seru banget. Mudah-mudahan kalian bisa achieve waktunya 3 bulan. Nggak ada yang nggak mungkin, saya rasa jalanin prosesnya aja, percaya sama prosesnya, pasti kalian bisa. Nah, kalau kalian dapat tiket lebih, kalian bisa dapat Turki. Turki kapan berangkatnya? Kita juga range. Kalau masa karantina, jangan tanya saya, kan itu keputusan negara. Bukan keputusan saya, teman-teman ya. Karantina bukan keputusan AFC. Berapa harinya bukan keputusan kami juga. Jadi ada beberapa orang nanya, Pak, ini Dubai gimana karantinanya? Itu yang jelas karantina berubah-ubah ya, teman-teman ya. So itu bukan keputusan kita. Kalian mudah-mudahan bisa jalanin, semangat. Saya izin hari ini Zoom bawa berita bahagia dulu. Tapi I think kalian penting ke Labuan Bajo. Mau kapan lagi? Ya,
Saya ada ngomong sama Ko Budi, lu udah Ko Budi kan umur udah 50, saya bilang, yuk ikut ke Labuan Bajo, kan kita dari Kupang kan. Kapan lagi? Belum tentu sekali 2 kali lagi ke sana. Nah ini mudah-mudahan kita bisa pergi sama-sama, rame-rame. Wah itu pasti benar-benar seru. Oke, saya udah bawa trip. Mudah-mudahan kalian tahu, hari ini juga pengumuman resmi bahwa 1 Maret dipanjangin jadi 1 April. Dan kalian dikasih pilihan juga untuk achieve Turki. Kenapa sih Turki ya? Kalian tahu ya sekarang lagi booming ya, it's my dream, not her. Nah, terus Pak Ernest bilang saya, Nick kalau bawa ke Turki juga siapa tahu ada yang it's my dream juga. Akhirnya kita coba dan akhirnya kita dapat, dan mudah-mudahan kalian bisa pergi bareng sama kita sama-sama. Sampai sini oke, kita akan belajar sekarang bagaimana cara prospek. Cara prospek saya akan mulai bahas dari, teman-teman harus tahu ya, bedanya zaman sekarang, which is pandemi masih ada, tapi COVID lagi turun banget. Tapi beberapa berita udah naik lagi ya. Cuma saya mau bilang, teman-teman nggak bisa bandingin keadaan sekarang sama keadaan 1 tahun yang lalu. Itu dulu yang teman-teman harus tahu. Kenapa? Karena keadaan 1 tahun lalu yang pandemi parah, apalagi bulan Juni dan Juli, yang COVID naik mendadak gila-gilaan, dan bulan sebelumnya yang bulan Januari dan Februari. Kenapa teman-teman? Karena Anda harus sadar bahwa Anda tidak melakukan skill dalam prospek yang benar untuk bikin closing orang. Saat itu adalah saat di mana COVID naik, oke? Dan kalian sekedar sharing barang aja, share banner aja, kalian ada produk, orang bisa beli. Ngerti ya? Itulah momen di mana ada beberapa orang yang nggak punya skill basicnya dalam prospek, dia akan mengalami penurunan atau bahkan kehilangan omset besar-besaran. Karena dia nggak punya basic skill awalnya. Sedangkan sebelum COVID ada, sebelum pandemi ada, di dunia kami sebagai networker, kami mendapatkan closingan dari table talk. Kami dapat closingan dari LOP. Kami dari closingan dari meyakinkan orang. Kami dapat closingan dari effort. Oke? Kalian jangan bilang ke saya kalau share banner di Instagram adalah effort. Anak saya udah bisa share story di Instagram juga, Denio umur 3 tahun. It's not effort at all bagi saya. Ini kan bagi saya. So, kita harus balik ke skill network yang kita harus punya. Ngerti ya teman-teman? Karena bisnis ini terbukti, teruji, anti pandemi. Amit-amit COVID naik lagi, itu bonus doang. Ngerti ya? Saya sekedar, oh ada barang laku, oh ada barang laku, testimoni COVID dikit laku. Oh enak banget. Enak ya? Nah, saya mau kalian punya basic skill-nya lagi. Dari table talk dulu. Karena kami di networker, ada pairing, ada sponsor. Dari kami meyakinkan orang, bikin orang percaya, bikin dia mau bergabung di bisnis ini, baru terjadilah sponsor dan pairing. Beda sama 1 tahun lalu, enak ya. Zamzum, ya kan, share-share banner di IG, mau gabung, beli, join. Nah, ini yang saya mau ajak kalian kembali lagi ke basic skill dalam networking. Oke? So, basic pertama adalah, teman-teman harus tahu ada beberapa step dalam closing rate kalau kita mau closingin orang, prospek orang. Closing rate tertinggi adalah ketemu langsung sama orang. Nomor 1. Closing rate tertinggi adalah ketemu orang langsung. Oke? Angkanya adalah 70%-an. Pas saya ketemu langsung masih ditolak. Kita nggak ngomong ditolak ya. Saya udah ngomong kalau kalian agama Kristen, kalau ada agama Muslim, Nabi Muhammad, nabi-nabi aja ditolak kok gitu loh. Jadi nggak usah lu bahas kenapa nggak ditolak. So, kalian harus tahu closing rate tertinggi nomor 1 adalah ketemu langsung. Oke? Ketemu langsung adalah closing rate tertinggi. Nomor 2 adalah Zoom kayak begini. Tapi turun 30%. 20-30%. Zoom, kayak begini. Face to face, saya bawain materi, 50-50 jadinya. Closing rate kedua tertinggi. Yang ketiga, telepon. Yang keempat, WA. WA yang paling buruk. Jadi teman-teman tahu dulu step by step-nya. Ini nggak ada teori, saya bukan teoritis, teman-teman harus tahu ya. Jangan bandingin sama coach-coach yang hebat-hebat di sana. Saya adalah seorang praktisi aja. Bantuin orang closing, bantuin tim closing. Jadi saya ngomong berdasarkan experience saya aja.
Oke, ada yang berhasil pakai cara yang lain, monggo. Hari ini saya mau sharing cara prospek yang benar di kacamata saya. Dan setiap orang pasti punya cara prospeknya masing-masing. Malam. So, nomor satu, kita adalah teman-teman harus tahu, kita selalu approach angka closing tertinggi nomor satu adalah ketemu langsung. Oke, apakah lebih capek? Capek. Apakah jadi banyak waktu kebuang? Iya, tapi angka closingnya lebih tinggi. Dan bagi saya akan paksa. Lihat, ini yang Anda harus catat. Anda harus punya prioritas yang mana mau diketemuin langsung, yang mana nggak bisa. Oke ya, itu penting. Nggak bisa Anda hajar semua orang sama. Contoh Budi Darwin. Bagi saya, contoh dia adalah nilai angkanya bagus, prospek list ya. Pemain MLM, pengalaman, orangnya baik gitu ya. Ya saya kan kalau mau prospek Budi Darwin, saya akan paksa ketemu. Kalau saya akan ditelepon, akan buruk hasilnya. Kira-kira perbandingan yang saya ngomong, Anda ngerti ya? Sampai sini oke ya? Bahwa kalian harus pilih-pilih juga yang mana yang harus ketemu. Even orangnya ada di Bandung, saya di Jakarta, tapi saya harus ketemuin dia. Ngerti ya? Ngerti ya? Itu lo poinnya. Tapi kalau orangnya kayaknya contoh, kayaknya orangnya juga belum terlalu dekat, belum tahu kenal, dia juga pernah apalah, pernah kapok lah atau apa, ya saya kalau bisa via ini buat jawaban ya. Kalau dia di luar kota gimana? Ya udah saya Zoom aja. Toh angka closing rate kedua bukan artinya nggak bisa closing, setuju ya? WhatsApp juga bukan artinya nggak bisa closing. Ini cuma ngomong perbandingan angka closing aja. Cuma kalau dia Budi Darwin, saya akan samperin dia ke Bandung. Paham ya? Paham ya teman-teman ya? Cuma kalau oke, bukannya saya kecilin orang, tapi ada prioritas, kan nggak bisa saya ketemuin semua orang. Itulah masalahnya. Disitulah siapa yang saya harus ketemuin, siapa yang bisa via Zoom, siapa yang bisa telepon. Ngerti ya teman-teman ya? Contoh saya post di sosial media saya di story. Lalu ada Daniel. Daniel tertarik. Bagi saya Daniel, saya pernah kerja bareng sama dia, pernah di jaringan dulu. Dia nanya, ya saya ketemuin dia. Ngerti ya teman-teman ya? Ada yang bagi saya, oh dia nggak pernah main MLM, dia nggak pernah apa, oke, ini bisa via Zoom kok, dan dia kayaknya nggak mau ketemu, ya udah saya Zoom aja. Ini ngomongin prioritas dalam skala, kalian nentuin dulu orang pertama yang saya mau prospek. Oke, sepenting apa sampai saya harus ketemu. Dan andai kata ketemu pun sama saya kayaknya Budi Darwin seorang double Bushido. Pengalaman MLM 20 tahun. Saya mau 33 tahun contoh. Baru join seminggu. Kira-kira kalau saya datang sendiri ke Budi Darwin, saya kalah apa menang? Hah? Saya kalah apa menang? Oke, kalau kira-kira saya ukur diri saya belum bisa, maka saya akan ajak Adrian, upline. Ngerti ya teman-teman ya? Saya akan ajak dia atau nunggu momennya. Oh pas nih manajemen lagi pas ke Bandung, saya mau aturin, Pak boleh nggak Pak? Something yang kayak gitu-gitu kita harus tahu teman-teman ya. Nggak mungkin. Contoh ada pebisnis sukses. Oke, ini adalah hal yang saya ceritain semua adalah praktek. Saya pernah saya di lapangan dan saya dengar ini. Jadi ada leader yang nanya ke saya gini, Pak Niko, saya udah coba prospek, ngomong ini itu, masuknya halus gitu loh. Siapa yang di prospek? Saya tanya gitu. Pengusaha sukses, Pak. Wah, mantep loh. Mantep loh. Pengusaha sukses banget. Di daerah Jawa Tengah di mana lah, Temenggung apa gitu. Pokoknya dia pengusaha sukses, kata dia. Oke, saya bilang. Lalu gimana? Anda tahu nggak leader AFC ini dia 2 tahun ini nganggur. Selama pandemi dia nganggur. Dia lagi fight di AFC untuk berjuang. Lalu dia prospek pengusaha sukses itu dan ditolak mentah-mentah. Tahu nggak saya bilang apa? Pak, kalau saya pengusaha sukses, lalu di prospek bisnis ratusan juta sama orang yang, mohon maaf, yang nggak pernah berusaha selama ini juga, saya terima apa enggak? Saya tanya gitu ke dia. Dia bilang enggak. Sama. Dalam hal ini Bapak harus butuh orang ketiganya. Ngerti ya teman-teman ya? Dalam ini Bapak itu butuh orang ketiganya. Kenapa teman-teman? Karena mohon maaf, bukannya saya bilang kalian jangan kayak gitu, bukan. Tapi kita orang Indonesia ini kadang, bukan terkadang ya, sebagian besar memandang orang dari duitnya. Ya itu celaka buruknya, itu buruknya. Kecuali di bule ya.
Tapi sebagian besar di Indonesia melihat orang dari duit. Lu nggak ada duit, kesannya bukan orang. Itu beneran. Nggak, itu beneran. Nggak usah orang lah, saudara sendiri juga kita nggak ada duit, nggak dianggap saudara, teman-teman. Kalau kita ada duit, semua saudara. Waduh, baik dah, parcel datang. Kalau nggak ada duit, nggak ada parcel yang datang. Gitu. Oke, sorry ya. So, teman-teman juga harus sadar bahwa itu ada. Hukum-hukum tidak tertulis itu. Jadi penting kalian tahu kapan bawa orang ketiga atau enggak. Itu loh maksud saya. Kalian harus ukur baju di badan sendiri. Ya dong, ngerti ya teman-teman ya? Kira-kira nggak bisa masuk sana. Dia pengusaha sukses. Minimal saya cari upline saya yang juga pengusaha, kayak atau di atas saya memang secara level yang mereka bikin itu. Saya nggak sepakat bahwa orang yang belum sukses di bawah level kita. Enggak. Tapi hukum itu ada di prospek. Makanya saya mau bilang, ya nggak usah ada uang abang sayang, tidak ada uang abang ditendang. Oke, itu dalam pemilihan dulu ya. Itu dalam pemilihan prospek dulu. Jadi kalian harus tahu ketemu. Jadi sekarang kalian tahu, teman-teman, harus ketemu atau enggak. Saya sih maunya kita ketemu semua orang. Nggak mungkin. Pada endingnya kita harus belah berdasarkan prioritas. Jadi ketemu atau enggak. Berdasarkan closing rate. Yang kedua adalah kita harus tahu bahwa upline atau tidak. Oke ya, bahwa upline atau tidak. Ngerti ya? Itu tadi maksud saya penjelasan yang tadi. Kita harus tahu ukur diri. Kalau ini enggak, saya bisa. Oke, enggak apa-apa bisa. Kalau ini harus minta tolong upline. Oke, jadi itu adalah orang ketiga. Saya banyak lah. Anda bisa lihat di Riana tuh. Di Riana ada, di Cilisa ada kayak downline-nya tukang sayur ya. Ada tukang parkir. Saya yakin itu mereka bisa closing dengan baik juga karena didampingi oleh upline-nya. Itu adalah salah satunya. Kalian bisa follow kok. Lihat Riana, Doraemon Squad ya. Mgon, itu IG-IG-nya post tentang mereka kok. Kenapa sih kalau kalian orang yang belum tahu, kok ini bisa ya tukang parkir closing gitu loh? Kok bisa ya tukang sayur closing gitu loh? Tentunya ada peran upline-nya di situ. Ngerti ya teman-teman ya? Dan itulah hebatnya bisnis network ini. Ngerti ya? Hebat nggak sih dunia network ini, teman-teman? Di mana kita bisa berpartner dengan tukang parkir, dan tukang parkir itu jadi pribadi yang lebih baik, lebih percaya diri. Ngerti ya teman-teman ya? Mereka bisa lebih punya harapan lagi. Dan kita juga, dua belah pihak juga kita jadi bisa punya legacy gitu loh buat kita sendiri. So, ini bisnis hebat banget. Kalau di dunia konvensional saya rasa, contoh Rihanna ya, dia punya catering jual makanan online gitu. Sampai mati pun kalau di dunia konvensional saya rasa tidak akan bisa berpartner sama tukang parkir. Bener nggak sih? Nah, itulah hebatnya dunia network ini. Di mana kita, nah ini yang saya selalu bilang ya, kemarin saya ketemu Cilina juga di table talk, saya bilang gini teman-teman, ingat, kita networker, kita adalah leader, kita tidak bertanggung jawab terhadap downline kita sukses secara langsung, enggak. Secara nggak langsung aja. Kenapa? Karena kita nggak bisa suksesin semua orang. Tugas kita adalah kasih kesempatan. Saya ulang ya, tugas kita adalah kasih kesempatan ke orang yang memang mau bekerja keras, yang mau berjuang buat impiannya. Bukan tempatnya buat orang. Kita bukan gini loh, oke, saya rekrut Daniel contoh. Daniel jadi downline saya. Lalu saya bertanggung jawab langsung semua sukses downline-nya. Enggak. Saya cuma kita adalah mengasih kesempatan itu yang selama ini orang itu nggak pernah dapat kesempatan itu. Tukang parkir, sapam, tukang pijit, dan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Bukan itu pekerjaan buruk, tapi gini loh, mereka punya usaha yang membara, niat yang baik, tapi di tempat yang salah aja. Nah, kita lah yang kasih opportunity itu, kesempatan itu, untuk dia bisa buktikan, kita yang dampingi itu. Kita yang bantuin, dampingin, apalagi bahasanya. Itulah kita leader. Nah, sebaiknya sekarang kita leader-leader udah mulai stop ngomongin achievement. Ngerti ya? Pencapaian. Kayaknya udah selesai deh. Kayak menurut saya, mohon maaf, di tahun 2022 ini,
Kita sebagai leader udah harus stop ngomongin achievement, yang kita ngomongin adalah gimana kita dampingin downline kita, gimana kita temani, support downline kita. Itu menurut saya yang lebih baik seorang leader omongin hari ini daripada achievement-achievementnya, ya nggak sih? Achievement semua udah tahu lah, ya oke. Hari ini yang kita bahas adalah gimana kita temani downline kita, support downline kita. Hari ini seorang leader sebaiknya bicaranya udah itu aja. Sebaiknya. Siapapun leader yang hari ini nonton saya, sebaiknya kita udah ngomongin stop, ngomongin achievement, tapi kita udah ngomongin gimana temani, support downline kita, cintai downline kita. I think mulai hari ini kita udah bahasnya itu aja. Oke? Nah, sekarang, jadi dalam prospek teman-teman, kita goal nomor satunya adalah offline. Oke? Offline kita ketemu. Nah, saya ngomong sama kalian juga ingat kata saya. Sekarang kita ada sistem gulung namanya. Nah, saya tapi nggak kegulung dulu. Saya akan detail A sampai Z. Jadi waktu saya ajak ketemu Jamal. Nah, Jamal Limo Mere nih. Ini kesayangan saya juga nih, Jamal. So, saya ketemu sama Jamal, contoh. Oke? Untuk prospek. Nah, teman-teman, saya tukang baca buku. Nah, bagaimana cara membuka omongan? Nah, ini kan, ya nggak sih? Jadi saya ngajak ketemu Jamal, Jamal datang. Lalu kita nggak bisa prospek dulu. Kita adalah membuka omongan dulu. Namanya approaching. Kalau bahasa-bahasa trainingnya, maklum ya, sekarang kan harus ada bahasa training biar keren. Jadi saya pakai bahasa approaching. Cara membuka omongannya. Nah, teman-teman, ini ilmunya begini. Dalam membuka omongan, table talk, berdua, atau bertiga, atau berempat, atau bersepuluh, terserah. Prinsipnya pertama kali ini menurut pengalaman saya. Nomor satu adalah kita nggak banyak ngomong. Kita harus cari topik. Nah, catat tuh boleh. Kita harus mencari topik apa yang dia suka. Hobi dia kek, apa dia yang lagi lakuin sekarang kek. Kita harus cari, bikin dia ngomong dulu. Oke, jadi bintang tamunya adalah dia. Setuju dong? Kalau saya adalah leader, saya undang prospek si Jamal. Bintang tamunya saya atau Jamal? Nah, itu yang saya mau tanya. Bintang tamunya adalah Jamal. Cuma kebanyakan di kita bawa orang, atau downline bawa prospek ke kita, bintang tamunya kita. Ngomong mulu leadernya. Buset deh, buset. Saya kan banyak nemenin table talk leader ya. Jadi ada prospekannya datang. Yang ngomongnya banyaknya leader ya. Yaudah lo diam dulu sih, kan bintang tamunya prospekannya, ya nggak sih? Dia kan bintang tamunya. Biarin kita berdua ini harus tertarik dong. Jamal lagi ngapain? Badannya contoh, mohon maaf. Badannya contoh agak gemuk, jadi suka makan kan? Wah, kuliner apa nih yang paling mantep di sini? Pasti. Saya tuh udah di luar pala yang kayak gituan. Tanya backgroundnya kayak apa? Oh guru. Oh apa sih guru yang kira-kira kita mau bahas? Jadi ingat teman-teman, dalam dunia table talk, dan saya udah pernah praktekin ini depan matanya Agus Oka. Nggak tahu di sini ada nggak tim semut Agus Oka. Saya di Labuan Bajo. Prospek teman-teman jam 7 malam. Jam 7 malam saya prospek. 15 orang total. Table talk. Kalian tahu nggak? Saya menunggu 3,5 jam untuk ngomong AFC-nya. 3,5 jam saya duduk, bukan pura-pura ya, saya seakan-akan tertarik karena member itu adalah tukang masak terkenal. Wah, jadi saya mendengarkan dia, makanannya apa, makan apa yang dia jago masak, siapa aja makanan yang udah ini, makanannya udah tahap apa, gimana nemuinnya, apa interestnya. Oh ada tuh, Agus Oka. Ini saksinya, tanya kok Agus. Saya sama dia berdua, kita prospek bareng ya, 15 orang, start jam 7, setengah 11 baru ngomongin AFC. Gila nggak? 3,5 jam ngapain, Pak? Dengerin orang itu ngomong. Semakin dia semangat ngomong, semakin kita lanjutin terus. Padahal yang ngundang orang itu udah potong-potong. Oke, sekarang bagian Pandiko ngomong. Oke, jangan, udah biarin aja. Saya dengerin ngomongnya loh. Itu teman-teman harus tahu. Tanya kok Agus tuh. Itu ada saksinya. Jadi apa yang saya ngomong, teman-teman lagi-lagi ya. Bukan teori, bukan belajar dari buku, bukan belajar dari apa, enggak. Ini adalah hasil praktek. Jadi bisa aja beda sama kalian.
Tapi tugas saya adalah sharing ke kalian. Betul ya? Itu tugas saya. Yang kalian cocok, kalian ambil. Yang nggak cocok, udah buang jauh-jauh. Jadi, waktu kalian table talk pertama kali, kan kalian bingung membuka omongan. Itu loh maksud saya. Nggak semua orang jago ngomong kayak saya. Saya juga bukan jago ngomong, saya terbiasa ngomong. Makanya jadi bisa ngomong. Oke ya. Jadi waktu kalian table talk, kalian amati dulu. Tanya background-nya, ngobrol lagi apa. Dan disitulah kita cari apa yang dia suka. Oke? Saya juga gitu. Jadi saya kalau ngobrol, saya selalu cari apa yang dia suka. Makanan kayak, ya kan? Banyak lah olahraga, bapak-bapak suka sepeda. Kita ngomongin sepeda. Nggak tahu sepeda pun kita ngomong sepeda udah. Bodoh amat lah, sepeda itu aja, bannya juga 2, nggak ada yang bannya 3, ya kan? Pedal ada 2, ada rem, udah kita omongin aja belaga. Gue juga mau sepedaan sih, emang gimana? Kita akan tertarik sama dia. Penting dalam dunia komunikasi ini. Masalahnya adalah, psikologi kita adalah, kalau kita ketemu, kitalah bintang tamunya. Nah itu dulu yang saya mau patahin. Dan teman-teman harus tahu, membuka omongan approaching adalah prospek, bagian dari prospek. Jangan di kacamata kalian selalu prospek itu adalah presentasi. Oke, itulah penyakitnya kita, bahwa kalian anggap prospek itu presentasi. Enggak. Saya ngobrol sama Cijen ada di sini, itu udah bagian dari prospek. Membuka omongan, buka seluas-luasnya, bikin dia interest. Siapa yang nggak interest kalau kita membahas kesukaan dia? Ayo, siapa yang nggak senang kalau kita ini duduk ketemu dia, yang kita bahas hobi dia? Ayo, semua pasti senang. Bahas hobi dia, kesukaan dia, bahas tentang dia. Ya nggak sih? Ibu-ibu mau umur 50, ya Allah. Cici umur berapa? Jangan tanya umur, udah 60. Masa 60 kayak 40? Nah, siapa sih nggak seneng digituin? Maksud saya, ngerti ya teman-teman ya? Cara membuka omongan. Bahas dia, puji dia, sanjung dia. Kita orang Indonesia, baliklah jadi orang Indonesia. Basa-basi penting. Sanjung dia. Emang orang Indonesia gitu kok. Sanjung aja kenapa sih? Bilang dia cantik, bilang, wah, Koko masih gagah ya. Emang kenapa? Jadi kita bahas hobinya dulu. Kita bahas hobinya. Ngerti ya teman-teman ya? Itu adalah cara membuka omongan. Sampai dia lancar. Ya, biarin, nggak usah ada patokan waktu. Saya sama Ko Agus jadi saksi. 3,5 jam, men. 3,5 jam. Dari jam 7 malam. Jadi bukti. Pak, kelamaan nggak? Gini teman-teman. Ini dalam metode kita ya. Nggak ada tuh, saya nggak percaya kalau prospek berapa menit, nggak ada. Itu tuh bener-bener namanya kita lagi asik ngobrol, dan dia lagi asik ceritain. Mana mungkin sih saya potong? Nanti ya teman-teman ya. Nanti ada kodenya, nanti ada waktunya, dan kita ngerasa bahwa, oh ini saatnya kita masuk. Oke? Jadi kita ngobrol, ingat, apa yang diobrolin? Hobi dia, kesukaan dia, tentang dia, background dia. Itu saya tanya-tanyain semua tuh background-nya. Tanya Ko Agus. Ko Agus sudah tahu. Saya kan sama Ko Agus, Ko Oka sering roadshow bareng. Dia tahu lah, saya suka nanya background. Pasti itu hukum mati saya kalau nanya. Background saya pasti tanya. Udah pasti. Nah, itu salah satu kalian tahu cara buka omongan. Nah, oke. Congkel-cengkel all about her. Ya, setuju nih. It's my dream, not her. Oke ya, teman-teman ya. Saya minum dulu. Saya sekarang minum harus banyak. Oke. Sekarang kalian udah buka omongan. Oke. Lalu waktu masuk ke omongan. Nah, jadi waktu mulai bahas AFC, teman-teman, bahas AFC, ini kalian perlu catat. Waktu bahas AFC, kalian perlu catat. Kenapa? Biar kalian tahu bahwa saya treat bisnis ini selalu secara bisnis ini bagi saya bisnis elegan AFC. So saya selalu treat itu secara elegan juga. Saya nggak pernah keluarin buku merah. Kalau leader-leader roadshow sama saya dan tahu saya lagi bantu sharing prospek bareng, saya jarang banget. Nah, saya ceritain perusahaan. Perusahaan yang saya ceritain cuma 3 poin aja. Nah, ini yang kalian perlu catat. Bahwa perusahaan ini adalah perusahaan Jepang, farmasi,
Go public, tertua dan terbesar di Jepang. Udah, nggak ada gambar, nggak ada ngomong. Jadi saya ngomongnya gini, oke, jadi apa yang dilakuin sih sekarang kalian? Contoh saya tanya ya, Pak Vincent sekarang lagi sibuk apa? Wah, cerita kan, saya gali terus ya kan. Wah, saya suka mie ayam. Sama dong. Mie ayam di mana yang paling enak coba? Wah, lihat nggak? Di sini. Wah, harus coba. Kapan-kapan kita mie ayam bareng. Lanjut, bahas makanan. Bubur ayam suka nggak? Lanjut. Pak Vincent sekarang lagi ngapain? Oh, saya lagi gini-gini. Kalau kamu ngapain? Nah, mulai. Kan Pak, dia harus tanya balik dong. Teman-teman, ini saya yang pelajarin di Table Talk ya. Begitu, nih, contoh saya sama Pak Vincent ngopi, ngobrol, begitu Pak Vincent interest sama komunikasi kita 1 jam yang lancar jaya, enak, semuanya bahas hobi, ketawa. Dan begitu Pak Vincent udah sadar bahwa, gue ngomongnya udah banyak mulu nih. Maka Pak Vincent saat itu juga akan lempar tangannya ke saya. Apa maksudnya? Dia akan mulai kepoin saya. Dia akan nanya, Niko sibuk apa sekarang? Dia akan mulai mendengarkan. Karena dia udah banyak ngomong. Orang udah banyak ngomong, maka dia akan mulai mendengarkan. Ngerti ya? Di saat itulah saya mulai masuk pelan-pelan. Oh, kalau saya sekarang di masa pandemi ini aslinya saya ada bisnis. Tapi saya lagi jalanin juga bisnis kedua saya. Dan hasilnya not bad sama sekali. Ini perusahaannya adalah, jadi ngomongnya tuh benar-benar nggak presentasi, teman-teman. Benar-benar ngomong kayak ngomong gini loh. Kayak kita suami istri, kalian pacaran, atau kalian lagi ngobrol sama anak, kayak lagi ngobrol sama temen. Bagi saya, the best prospect harusnya kayak storytelling. The best prospect harusnya kayak storytelling. Kayak orang cerita. Jadi saya ada gabung sama company dari Jepang, perusahaannya farmasi dan go public. Produknya bagus-bagus banget. Produknya ada yang warna biru, jantung stroke diabetes, ada utsu, imun, tumor, miom, dan lain-lain. Lihat nggak? Saya nggak nyebut patennya, nggak nyebut uji klinisnya, nggak ngomong apa testimoninya, saya tunjukin malah. Kalau orang itu cenderung nanti ke produk, nanti saya testimoni di belakang. Tanya deh Ko Agus deh, saya testimoni di belakang-belakang. Baru saya mulai bisnisnya, nah bisnisnya pun tidak pernah saya jelasin kayak ruby ke ruby, diamond ke diamond gitu loh. Nanti saya harus dapat feedback dulu ke dia. Jadi jadi saya jelasin tadi perusahaannya, ya saya ada bisnis kedua saya kan bisnis pertamanya saya pebisnis, ya kan Ko, lo tau lah gue pebisnis. Tapi waktu pandemi ini sempat goyang, gue ada bangun bisnis kedua, lumayan banget modalnya, 3,5 juta. Gue jalanin kurang lebih udah 3 bulan, 6 bulan, dan gue udah dapat 120 juta. Lihat nggak caranya? Caranya saya jelasin. Bener-bener halus, nggak ada gimana. Marketing plan-nya, pokoknya waktu saya jelasin, nggak ada yang pusing. Nggak ada yang pusing dan nggak ada yang paham. Karena saya tidak berusaha bikin orang paham. Oke? Nah, produknya warna biru buat jantung stroke diabetes, buat ungu imun miom kista, bagus banget. Nah, bisnisnya, gue udah join, modal 3,5 juta, total gue dapat udah 120 juta. Keren banget. Sama kayak KFC, lu beli ayamnya aja dapat franchise-nya. Saya berhenti di situ dulu. Kenapa, teman-teman? Karena saya butuh. Waktu kita komunikasi, kita harus butuh feedback dulu dari dia. Ngerti ya, teman-teman ya? Saya butuh dulu. Kenapa? Kalau saya jelasin ujung ke ujung, AFC adalah perusahaan farmasi 52 tahun Subarashi Sansei Suru bla 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 bla, dia tidak akan kasih feedback ke saya. Apa sih feedback? Interest balik, nggak akan. Ya udah selesai saya cerita 1 jam, ada yang mau ditanya? Pasti nggak ada. Nggak ada. Kenapa nggak ada? Cuma 2. Satu, dia bingung mau nanya apa. Karena terlalu jelas. Atau yang kedua, sama sekali nggak jelas. Dia juga bingung mau nanya apa. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi saya sharing AFC-nya itu 3 menit aja gitu loh. So bisnis gue, kalian kan yang tahu join berapa lama, dapat total berapa. Bagi saya itu hal-hal yang bikin dia interest. Nggak ada tutup poin, nggak ada target omset. Nah itu tuh hot button-nya tuh. Jadi ingat ya, perusahaan tadi 3 poin. Jepang, farmasi, tertua, go public. Produk biru buat apa?
Ungu buat apa? Kenapa sih Pak nggak sebutin patennya? Karena kalau saya jelasin regenerasi sel, teman-teman, itu bikin PR ulang. Bahas stem cell, bahas regenerasi sel. Orang Indonesia 270 juta penduduk. Saya nggak yakin 50% aja pernah dengar tentang stem cell, tentang regenerasi sel. Jadi ngapain saya ngejelasin hal yang bagi saya keren, tapi bagi dia nggak pernah dengar. Bikin saya harus jelasin ulang. Ini saya bukan dokter kan, saya kan bukan dokter kan, jadi sistem regenerasi sel ini kan tiap hari regenerasi, kemampuan regenerasinya udah berkurang, makanya ada pankreas wah, bisa gila, siapa yang bisa duplikasi hal kayak begini, men? Nggak ada dong, nggak ada yang bisa duplikasi. Ingat teman-teman, prospek kalian hari ini kan ada 1.000 orang ya, kalian hari ini gabung, sadar nggak? Kalau kalian selama ini prospek pakai cara upline kalian prospek ke kalian, lalu kalian secara nggak sadar meniru omongan semua upline kalian ke prospekan kalian. Betul nggak? Saya matiin dulu ya chat ini. Trainingnya belum usai, baru di awal-awal pertanyaannya udah segunung. Dengerin dulu makanya teman-teman. Itu susah. Saya aja belum bahas apa-apa. Baru di company dikit, langsung men pertanyaannya. Dengerin dulu sampai habis, baru nanya. Belum habis nanya. Saya jelasin ini pertanyaan saya jawab atu-atu, nggak ada materinya, jawab pertanyaan aja. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalian tahu nggak bahwa selama ini kalian prospek meniru cara upline sponsor kalian yang dia sharing ke kalian lalu kalian ulang. Pertanyaannya siapa yang bisa niru Subarasi adalah paten 1. Regenerasi sel lancarin pembuluh darah, stem cell adalah regenerasi sel. Nggak bisa, men. Kita bahas yang orang tahu aja langsung, jantung stroke diabetes. Lo tahu nggak jantung stroke diabetes? Tahu, gue juga tahu, udah. UTSU, imun, COVID, kista, tumor, banyak kan sekarang testimoni tumor. Dan saya rekomen kalian. Nah, saya kasih lihat langsung ya. Nih, saya rekomen kalian bikin grup WA. Nih, saya aja punya loh. Kalian bikin grup WA. Ini saya punya grup, namanya backup testimoni. Jadi kalian bikin grup WA. Contoh saya bikin sama istri saya. Lalu istri saya kick. Jadi di grup itu cuma ada saya sendiri. Nah, saya bikin taruh testimoni-testimoni yang saya ngomong itu. Testimoni jantung, stroke, diabetes. Yang UTSU, COVID, atau apa. Saya udah kumpulin di grup itu. Jadi one time saya lagi prospek, dan orang itu emang diabetes, pas dia lagi diabetes, langsung. Oh nih, saya aja ada loh. Testimoni grup ini. Testimoni yang bagi saya penting. Yang before after-nya gampang dilihat. Kenapa? Karena jangan nanti, oh dia diabetes. Saya nyari testimoni diabetes di handphone, kelamaan. Ngerti ya? Kelamaan nyarinya. Udah di mana sih testimoninya? Atau bahkan yang paling konyol, saya nanya grup dulu, ada testimoni diabetes nggak? Kalau dibales 1 menit. Kalau dibales 15 menit, udah hilang momentum. Jadi bagi saya, teman-teman, hari ini, kalau kalian serius di bisnis ini, bikin grup, ajak siapa kek, suami atau istri ya, berdua, lalu kick dia dari grup. Nah, baru kalian tulis, testimoni diabetes, masukin fotonya. Pilih-pilih foto yang bagus. Testimoni jantung, testimoni tumor, taruhin. One time, ketika kalian prospek dan itu benar harus dibutuhkan, kasih lihat. Ngerti ya? Saya aja punya nih. Tadi kan saya udah kasih lihat. Langsung, oh testimoni payudara. Ini testimoni payudara kalian punya nggak? Coba lihat deh. Saya punya loh. Nah itu maksud saya. Jadi kalian harus siapin. Kayak begini-begini harus siapin. Karena kalian nggak pernah tahu waktu kalian ngobrol ini, ternyata diabetes dia. Saya lihat, wah umur 50, badannya gede mampus. Bapak-bapak, badan gede banget. Kayaknya pasti ada diabetes deh. Langsung saya udah otomatis. Perutnya kayak perut saya. Wah, dulu ya. Sekarang perut saya udah nggak gede lagi. Nah, di situ kalian penting
Kalian penting lakukan itu. Jangan nanti hilang momen. Pas kita bilang jantung, stroke, diabetes. Coba kalian ngomong anti hipertensi, regenerasi sel, lancarin pembuluh darah. Mana? Nah, ngerti ya teman-teman ya? Ngerti ya teman-teman ya? Jadi ingat, perusahaan farmasi go public Jepang tertua, AFC itu tuanya tua banget loh. Dia kan sekarang udah 53 tahun. Itu AFC-nya. Dia punya Honzo itu 150 tahun loh umurnya. Belum tuh satu-satu kita brandingin loh. AFC itu baru 53 tahun. Honzo 150 tahun lebih loh. Gila nggak? Jadi ini benar-benar perusahaan oke. Ngerti ya teman-teman ya? Produk langsung simpel direct jantung stroke diabetes. Yang biru. Yang ungu ini. Kenapa saya nggak ngomong Subarashi atau Utsukushi? Ayo, kenapa? Karena orang kalau ngomong Subarashi pertama kali, keserimpet lidahnya. Udah pasti. Utsukushi, pasti keserimpet. Bener. Dan ujung-ujungnya kita ngomong si biru dan si ungu. Nah, itulah saya ngomongnya juga gitu. Kenapa kita pakai bahasa prospek, bahasa dia, bukan pakai bahasa kita. Susah lah, makanya kalau kita ngomong terlalu tinggi. Paten, regenerasi sel, uji klinis. Aduh, yang di prospek tukang jamu. Ya, kekerenan bahasanya, bos. Gitu loh. Oke, itu produk biru, ungu. Nah, kalau dia cewek, saya jelasin sensei. Dia cowok, saya jarang jelasin sensei. Karena cowok kayak saya, punya sabun cuci muka aja udah hebat. Ya, kita nggak pakai sabun cuci muka, SPF apa, kagak ada yang tahu lah yang gitu-gitu loh. Itu saya ya. Saya kan ngomong bahasa saya. Ada juga cowok yang rapi, legit lah, ganteng lah. Kalau saya lihat rata-rata cewek, saya bahas sensei. Baru marketing plan. Marketing plan saya nggak pernah jelasin marketing plan kayak kalian menjelaskan marketing plan. Marketing plan saya selalu jelasin. Saya join berapa, saya dapat berapa. Oke? Saya join berapa, saya dapat berapa. Itu saya selalu bahas. Karena itulah bagian dari marketing plan. Itu marketing plan nggak sih? Saya join 3,5 juta, lalu saya dapat 100 juta per bulan. Marketing plan nggak jelasin? Jelasin kok, itu marketing plan kok. Ingat teman-teman, menjelas kita waktu prospek tujuannya bikin dia tertarik, tidak bikin dia paham. Paham nanti di belakang. Nah, ini yang kesalahannya saya mau bilangin. Nanti, ini kan belum selesai. Ini masih panjang. Hari ini kita sampai jam 2 pagi. Senyum-senyum aja loh pada. Jam 2 pagi, sip katanya. Jam 10 sih matiin kamera semua, tidur. Asem. Oke ya teman-teman ya. So, ini saya bahas benar-benar dari A sampai Z-nya. Dari kalian ketemu, approaching-nya, sekalian sekarang udah masuk di company-nya. Oke ya. So, kita marketing plan, saya selalu bahas modal berapa, dapat berapa. Kalau kalian ada konnichiwa-nya, tunjukin konnichiwa-nya. Penting. Seberapapun konnichiwa Anda tunjukin. Penting. Kalian juga boleh jadi saksi. Saya nggak tahu di sini ada Bushido atau enggak ya. Saya kalau roadshow bawa Bushido, yang saya paling perlu adalah handphone dia. Kenapa saya butuh handphonenya? Saya butuh nunjukin konnichiwa-nya. Buat apa? Bahwa bisnis ini real. Ini dulu yang dia harus tahu. Ngerti ya? Dan nunjukin konnichiwa bagi saya penting. Karena itu adalah bikin orang tertarik, bukan bikin orang paham. Bagi saya lebih penting nunjukin SMS konnichiwa-nya daripada nunjukin ruby merkut ruby, ruby merkut safir, safir merkut safir, safir merkut safir, diamond, unilevel sampai Bushido. Bagi saya lebih penting nunjukin konnichiwa-nya. Ngerti ya teman-teman? Karena ingat, tujuan prospek adalah bikin dia tertarik, bukan bikin dia paham. Pemahaman harus di paling belakang. Bikin orang paham harus di bagian belakang. Bikin orang belajar harus bikin orang di belakang. Oke ya. Bikin orang belajar di belakang. Belajar nggak di depan. Banyak orang juga yang saya lihat suka belajar. Belajar terus, nggak ada prakteknya. Percuma. Sorry nih, saya ngomong nih. Percuma, lu mau nonton trainers 1 hari 100 jam, Tuhan kasih. Baca buku, segala buku, lu telen. Wah, ikut Zoom sana sini, belajar terus. Lu nggak praktekin. Percuma. Hai.
Mohon maaf nih, mohon maaf. Banyakkan belajar. Teman-teman saya yang sekolah, yang tukang belajar semua, gagal semua hidupnya. Belajar mulu, nggak praktek. Kita-kita yang bandel-bandel, sukses-sukses semua. Praktek terus kita. Nggak bercanda ya soal sekolah. Sekolah penting. Cuma maksud saya, belajar selalu di belakang. Nanti saya ceritain, oke? Saya lanjutin dulu. Saya mohon maaf nih buat teman-teman. Yang baru pertama kali ikut Zoom saya, ini kayak Paniko orang gila deh. Ya, saya mohon maaf. Saya udah berusaha setenang mungkin dan sebaik mungkin. Ini kayaknya orangnya ngaco ya katanya. Nggak ada potongan nih, mohon maaf. Nah, teman-teman, sekarang Anda tahu ya, marketing plan juga pertama yang Anda jelasin adalah satu, masuk dapat berapa, total dapat berapa. Bisa tunjukin which is lebih bagus. Nggak ada konnichiwa, ya udah nggak usah ditunjukin dong. Ya kan, tadi kan ada yang nanya, Pak, kalau belum ada konnichiwa, ya apa yang mau ditunjukin? Yang nggak usah ditunjukin. Oke? Kalian ngomongin itu dulu, karena itu yang bikin menarik nomor satu. Nomor dua, kasih tahu bahwa bisnis kita ini nggak ada tutup poin. Nggak ada kewajiban. Nggak ada keluar duit lagi. Nggak ada. Kalian ikut gabung bisnis kami, sama kayak kalian beli ayam di KFC. Sekali kalian beli ayam itu, kalian punya hak untuk berbisnis kayak KFC. Sama kayak di sini. Kalian beli produk ini, kalian langsung dapat hak bisnisnya. Dan tidak ada kewajiban apapun di sini. Target omset nggak ada, tutup poin nggak ada, keluar duit bulanan nggak ada, keluar duit tahunan nggak ada. Member AFC keluar duit satu kali beli barang, nggak pernah lagi keluar duit. Betul nggak? Ini kan ada 996 orang. Betul nggak yang saya ngomong? Kalian 3 bulan nggak jalan, 0 closing, keluar duit nggak buat saya? Keluar duit nggak buat AFC? Seperak aja lu nggak keluar duit. Masih dapat Unilevel, dapat duit. Betul ya? Redam, dapat duit. Nggak ada. Jadi bisnis kami, teman-teman, sekali setor, tidak keluar duit sama sekali. Nggak ada profit, nggak ada loss. Nggak ada, ini real. Lu kerja, lu profit namanya. Lu nggak kerja, lo nggak ada loss sama sekali. Nggak pernah loss bisnis kami. Satu, kalian tahu, bisnis kami. Cara jalaninnya gampang, beli ayamnya aja. Beli ayam KFC, punya franchise KFC. Mantap nggak? Beli produknya aja, nggak ada lagi kewajiban. Itu hal yang menarik untuk dibicarakan. Daripada Ruby merekrut Ruby, Safir merekrut Safir. Nanti dia akan tanya soal gambarin marketing plan-nya. Nanti, ngerti ya? Biarin hubungan TikTok. Dia nanya, kita jelasin. Dia nanya, minta detail, kita detailin. Nggak usah lu yang jelasin detail. Oke, teman-teman ya. Jadi dalam prospek, teman-teman, kita ini jelasinnya enak banget. Kenapa harus enak? Simple. Karena kalau kalian jelasin simple dan enak, contoh ini Cilian ada di sini nih, Cilian C. Saya jelasin dia mudah dan enak. Dia bisa terima dengan mudah. Lalu dia akan ingat, kita akan mengikuti apa yang kita di prospek kata-katanya, dia akan ikuti ulang. Kalau Cilian C duplikasi saya dengan mudah, jadi waktu dia sharing ke tetangganya, gampang, ngerti ya? Dia nggak perlu inget-inget paten regenerasi sel, paten hipertensi, lancarin plak pembuluh darah, paten hepatitis C. Dia nggak perlu pusing yang itu gitu loh. Dia nggak perlu Ruby market Ruby, nggak ada. Bisnis saya, lanjut ya. Bisnis saya adalah harian. Saya kerja hari ini, saya dapat hari ini. Saya besok kerja, besok saya dapat duit. Siapapun yang masuk hari ini, saya dapat duitnya. Jadi bisnis kita harian. Nggak ada tutup poin, nggak ada beban, nggak ada target omset, nggak ada apapun. Semua disupport. Ngerti ya? Itu bagian hot-hot di marketing plan. Kalian saya presentasi, saya lihat mukanya ketawa-ketawa doang. Tapi nangkep nggak nih yang saya ngomong? Ketawa-ketawa, nangkep ya. Nangkep ya, teman-teman ya. Jangan ketawa-ketawa doang, nggak ada nangkep-nangkepnya nih. Nangkep. Ada yang masih bingung hot button-nya di marketing plan? Ada yang masih bingung nggak? Saya suka ngelihat kalian yang nggak nyatet tapi bisa nangkep. Hebat. Saya yakin kan nanti tidur besok lupa lagi kan. Hebat sih.
Oh nyata, wah langsung ada yang nunjukin. Oke, lanjut ya teman-teman. So, bisnis kita, lihat, kita selalu memulainya. Kalau kalian ada income, kalian memulainya di awal nunjukin dulu. Bahwa saya modal segini, dapat total segini. So ini real. Dari situ, buat apa? Buat paksa dia mendengarkan. Karena bagian bisnis kan harus menarik. Oke? Kita nggak ada tutup poin, nggak ada target omset. Semua orang keluar duit sekali aja waktu beli barang. Oke? Titik. Titik. Baru lanjutin omongan kita. Tapi, nah ini yang enak nih. Tapi kita punya konsep di sini. Jadi contoh saya prospek Pak Vincent ya. Pak Vincent, saya udah jelasin tadi kan perusahaan produk 3 menit aja. Tapi di kami ada support, kami ada konsepnya. Nah, konsep apa tuh? Saya selalu bilang, kami ada konsepnya di mana tim kita ini kalau orang bergabung, waktu dia beli barang, kita bertanggung jawab secara nggak langsung untuk balikin dia modal. Keren nggak? Keren nggak kata-katanya? Lihat nggak, prospek itu harus kata-katanya tuh keren, bukan keren ya, menarik gitu loh. Orang denger ya, kayak terbuai gitu loh. Maksudnya, nah, jadi maksudnya apa sih? Jadi tim kita ini, kan saya nggak sendiri dong, saya kan ada leader-leader ya. Kita ini akan bantu gimana, kita akan bantu sama-sama untuk orang tim kita aja. Itu that's why saya selalu penting kalian punya nama tim, punya branding tim ya. Kalian ngomongin tim kalian, ngomongin kalian, itu loh yang saya maksud. Bahwa di kami, kalau orang baru bergabung, kita 2-3 hari akan bikin dia secara nggak langsung balikin modal. Bukan secara langsung loh, secara nggak langsung. Kenapa? Disinilah sistem gulung itu dimulai. Di mana kalau jadi dia kan gabung teman-teman. Oke, dia kan gabung. Contoh Pak Vincent bilang, oke deh, gue mau gabung. Detail nanti. Detail selalu di belakang. Saya selalu tanya, Pak Vincent, oke nggak? Kita mau nggak? Kita jalan sama-sama. Oke, contoh gitu ya. Kita akan gedein sama-sama nih kok. Mumpung saya ada di sini, saya sendiri sama leader-leader saya, kita gedein sama-sama nih. Mumpung saya ada di sini. Oke, dia mau gabung contoh. Oke. Apa yang dia lakuin? Nah, lihat nih. Orang kalau gabung, apa yang mau dilakuin? Nomor 1, tidak ada belajar-belajaran, selalu belajar di belakang. Jadi orang kalau gabung, besok ngundang aja. Ngerti ya teman-teman ya? Orang kalau gabung, tugas dia nggak ada belajar, nggak usah datang ke Zoom, nggak usah dulu masuk ke grup-grup kalian, nggak usah ada banyak tata krama deh, gitu loh. Orang masuk, besok nomor 1 tugas dia adalah ngundang atau referensiin. Ngundang atau referensiin. Jadi bagi dia, contoh Pak Vincent, bagi Pak Vincent, sebagai orang yang nggak pernah main MLM, oke, ngerti ya? Orang yang nggak suka jualan, orang yang nggak bisa ngomong, orang yang nggak bisa apa-apalah yang kata kalian itulah. Bagi dia bisnis ini gampang karena bagi dia tugas dia cuma ngundang. Aduh, Pak Niko, saya nggak suka MLM, saya nggak suka jualan, saya suka nggak ngomong. Pak Vincent, gue nggak suruh lu jualan, gue nggak suruh lu ngomong. Saya minta lu ngopi sama gua, tapi besok ngundang temen buat ngopi bareng. Ngerti ya? Nggak ngomong, nggak jualan. Memang nggak ada yang suruh ngomong. Gue nggak suka MLM. Gue juga nggak suka. Gue nggak minta lu suka MLM. Gue minta lu ngundang. Ngundang orang ngopi. Allahu Akbar kalau nggak bisa juga. Sekarang ngerti? Jadi bagi Ko Vincent yang lagi ketawa-ketawa ini yang manis, bagi dia bisnis ini mudah. Bagi saya, bagi orang member IFC mudah, karena dia besok ngundang. Tapi bagi sebagian orang yang suka belajar, ini jeleknya suka belajar. Kok Paniko aneh orang belajar bilang jelek? Enggak, belajar itu bagus. Masalahnya kita ini sebagian besar nggak suka belajar. Itu loh. Kita ini kalau sekolah, orang-orang yang belajar ini yang kita jauhin, men. Itu loh, ngerti nggak sih maksudnya? So iya lu belajar, gitu loh. Maksudnya kita, sebagian besar orang kita tidak suka belajar. Makanya susah. Pak, kan nggak semua, ada yang suka belajar. Iya, lu suka. Tapi masalahnya adalah waktu lu suka belajar, lu bikin downline juga wajib belajar. Itu loh masalah utamanya. Kan nggak semua orang suka belajar. Siapa yang suka belajar baca buku? Nih ada 1.000 orang. Siapa yang hobinya baca buku? Wah, 100 aja nggak ada. Saya telan nih. Feb ini kalau ada 100 lebih.
Itu loh maksud itu. Wah, ini keren. Jangan gulung, kita bantai. Ngerti ya teman-teman ya? Masalahnya adalah kalian suka belajar, kalian bikin downline belajar. Loh, belajar itu kan bukan hal yang orang suka dong. Jujur-jujur aja ya. Kita kan harus jujur ya. Sebagian besar orang kita ya tidak suka belajar. Kalau kita suka belajar semua, ilmu diciptakan dari Indonesia. Kan enggak. Dari Yunani, dari Jerman, dari Prancis. Bukan orang kita main yang nyiptain ilmu. Emang orang kita nggak suka belajar. So, masalahnya adalah kalian bikin orang jadi susah. Dia masuk member, datang Zoom, suruh training di Zoom. Ngerti nggak? Suruh ikuti si ini, suruh belajar dari ini. Wah, kata dia, wah ini bisnis susah banget nih. Itu loh kesan pertamanya loh. Jujur-jujuran aja lah. Saya ngomong gini juga karena saya tahu apa yang mereka keluhin. Itu loh masalahnya. Ini hari Rabu, hari ini aja Zoom 1000. Minggu-minggu lalu 300 aja udah alhamdulillah kita. Udah sholat 5 waktu, kalau udah denger ada 1000. Nggak ada. Itu loh maksud saya. Kita ini orang yang belajar itu ya. Lihat anak-anak kita deh suka belajar apa enggak. Gitu aja deh. Mati deh kalau suka belajar. Nah, jadi kalau masalahnya adalah, saya udah bilang, belajar harus di belakang. Apa tuh di belakang? Nanti saya belum selesai. Ini belum selesai, jadi potong-potong ya. Jadi teman-teman, kesalahan kita adalah, kita bikin masuk dia, jadi susah gamenya. Ngerti ya? Kita bikin susah dia. Datang LOP Rabu jam 7 malam, datang LOP internal lagi, datang budidaya. Contoh, minta leader sharing, ada budidaya. Bagus nggak? Bagus. Tapi kan dia belum tahu Budi Darwin siapa, dia belum tahu, hatinya belum ada di sini. Ngerti ya teman-teman ya? Hatinya belum ada di sini. Jadi waktu orang masuk pertama adalah kita harus jaga dulu, sterilisasi dulu. Nomor 1 adalah, bagi dia gampang, dia ngundang. Jadi Pak Vincent masuk, saya harus ngapain nih, Pak Niko? Kan saya udah bilang, dia bilang kan, saya nggak suka ngomong, saya nggak suka jualan, saya nggak suka MLM, saya nggak suka ini. Langsung saya ngomong dong, Pak, saya nggak minta Bapak suka MLM, saya nggak minta Bapak jualan, saya juga nggak minta Bapak suka ngomong. Yang saya minta adalah, Pak Vincent, besok juga, kan saya mau bikin balik modal kan, tim kita kan mau kerja untuk balik modal. Yang saya minta adalah, Pak Vincent undang 5 orang untuk ngopi. Sebatas itu aja. Biar saya yang ngomong. Kenapa teman-teman? 1, prospekan kita yang gabung itu hari itu. Mau dia user kek, mau dia bukan user kek, belum tentu undangan dia nggak mau jalanin. Belum tentu undangan dia sama kayak dia. Ngerti ya? Bisa aja saya lewat Pak Vincent, ngerti ya teman-teman maksud saya? Bukan artinya Pak Vincent nggak suka ngomong, lalu teman undangannya juga pasti nggak suka ngomong. Bukan artinya Pak Vincent nggak suka MLM, lalu teman undangannya nggak suka MLM juga. Ngerti maksud saya? Jadi, karena kita dunia network ini kita tahu main kedalaman, maka Pak Vincent, saya tidak butuh Pak Vincent suka ngomong, suka MLM, atau nggak suka jualan, atau suka jualan. Yang saya butuh adalah besok juga saya mau bikin Pak Vincent dapat duit, balik modal secara nggak langsung. Karena ini adalah support system tim kami. Undang dia ngopi, biar kami yang turun. Nah, Tuhan baik. Tuhan selalu baik. Apa maksudnya? Saya baik. Ternyata kita sebagai upline bantuin prospekan downline, angka closingnya lebih tinggi daripada kita sendiri yang prospek. Ngerti ya? Jadi waktu Pak Vincent prospek ngomong sendiri, sama saya yang ngomong, angka closingnya lebih tinggi saya. Tuhan baiknya gitu. Makanya kalian kadang upline-nya lebih banyak bantuin downline-nya untuk ngomong. Katanya mau bantuin downline, yang sebenarnya ya prospek sendiri gagal sih. Gue mau dibohong-bohongin gitu. Nggak ngerti ya teman-teman ya? Itu berita baiknya di dunia MLM. Maka Pak Vincent ngundang ngopi 5 orang 1 closing. Oke? 1 closing. Pak Philip yang closing. Nah, ada Pak Philip di sini kan. Pak Philip closing. Pak Philip juga hal yang sama. Undang 5 besoknya. Pak Vincent dapat duit tuh. Pak Vincent joinnya Diamond. Dapat Pak Philip Diamond juga 3,3. Kira-kira hari kedua, Pak Vincent saya suruh ngundang lagi, tambah semangat nggak? Ayo Pak Vincent. Hari pertama 3,3, hari kedua dia ngundang 5 lagi.
Join Iwan Nompo, leader Kendari nih, Pak Iwan. Apa kabar Pak Iwan? Join Pak Iwan. Pak Vincent dapat 3,3 plus 1,8. Hari kedua dia dapat 5, udah dapat 8,4 juta. Hari ketiga yang saya mau tanya sama kalian, Pak Vincent jadi suka MLM nggak? Hah? Jadi suka MLM nggak? 2 hari jalanin 8,4 juta. Pak Philip juga udah undang, dapat every, dia udah dapat 3,3. Kira-kira berdua ini akan jalan nggak? Hah? Jadi ngerti ya teman-teman, kenapa downline jalan nggak jalan? Karena proses dia untuk dapat duit, kalian bikin terlalu lama. Benar. Masuk, belajar, LOP, ada Zoom ini, ada Zoom itu. Seminggu aja orang nggak dapat duit, udah. Kayaknya gue ketipu deh masuk di dia deh. Pasti gitu deh. Kayaknya gue salah masuk tim deh. Kayaknya gue udah ini deh. Ngerti nggak sih? Bahwa kalian menjalankan bisnis ini terlalu subjektif. Subjektif tuh apa sih? Saya maunya Vincent yang sukses. Saya maunya Pak Iwan yang sukses. Saya maunya Adri yang sukses. Saya maunya Ayu yang sukses. Karena hubungan teman dekat, saudara, teman baik, nggak bisa. Kalian harus jalan, lihat jaringan berdasarkan objektif, bukan subjektif. Jadi kelihatan downline jalan atau nggak jalan dari gulungan pertamanya. Dari dia pertama kali ngundang, kelihatan orang ini mau jalan apa nggak. Paham ya? Pak Vincent ngundang hari pertama, ngundang kedua, ngundang ketiga, udah orang ini udah jalan. Masuk Pak Philip suruh undang 5 aja, besok udah nggak bisa lah, itulah, inilah. Kelihatan juga, dari situlah sikap Anda untuk memilih jenderal, atau memilih nabi, atau tahu downline jalan atau nggak jalan, berdasarkan objektivitas, bukan subjektivitas, bahwa, oh orang ini, oh ini kan teman baik gua, oh ini kan saudara gua, jadi harus dia yang jalan, harus ini. No, 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 no. Nggak kayak gitu. Kalian lihat sendiri gimana dia ngundang dapat duit, ngundang dapat duit, gulung, gulung. Ngerti ya teman-teman ya? Bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi, bawa lagi. Dan kalian harus percaya bahwa cara prospek yang tadi saya sharing, yang tadi, dari membuka omongan sampai itu adalah angka closing-nya cukup tinggi. Cukup tinggi. Sangat-sangat cukup tinggi. Saya udah praktekin juga depan leader saya, Agus Oka. Dia tahu saya pernah lakuin di depan mata dia juga, menggulungnya juga begitu. Jadi kenapa bagi saya belajar di belakang? Jadi dia masuk dulu dapat duit dulu. Dapat duit baru dia mau belajar. Bagi saya kayak gitu. Contoh, kalian join Ruby. Satu hari 300.000, besok 450.000, besok kosong, lusanya 300.000. Saya suruh dia belajar, baru saya suruh dia belajar, dia mau belajar. Saya suruh Zoom, dia mau datang Zoom. Link Zoom belum saya kasih, dia bisa dapat Zoom. Dia bisa cari sendiri presentasi di YouTube. Dia bisa nonton sendiri. Ngerti ya teman-teman ya? Tapi kalau dia masuk, suruh belajar dulu, suruh training dulu, suruh ini dulu. Waduh, aduh, bikin daftar nama dulu. Udah bikin daftarnya depan muka kita aja. Pak Vincent, saya prospek, Pak. Jadi konsep tim kita, Bapak gabung, kita lagi bantu bikin balik modal dalam 2 atau 3 hari. Dan saya jujur, besok saya ada meeting, tapi kalau Bapak gabung hari ini, besok saya kosongin jadwalnya, Bapak undang 5 orang, saya akan bantu Bapak make money saat itu juga. Part of prospek adalah kayak gitu. Saat dia ngundang. Jadi nggak usah ada babi bu, ini itu, aduh, nggak usah tahu dulu. Toh saya terangin juga dia nggak paham. Oh ini Diamond merekrut Diamond 3,3, 3,3, 1,8, cabang nggak paham juga. Dapat konnichiwa besok 3,3 saya jelasin paham. Wah, alhamdulillah langsung paham semua. Prospek yang benar. Jadi kira-kira waktu saya ngomong approaching semua, nah kalian perlu bikin apa? Kalian perlu table talk latihan approaching itu karena approaching bagi saya adalah pintunya. Kalau kalian berhasil di approaching, prospeknya mudah. Lalu Pak, kalau contoh saya ketemu di sini ada siapa? Adri Kurniawan nih. Contoh di sini ada Adri. Dia duduk sama saya. Lalu kelihatan dari saya approaching nggak masuk. Dia udah pasang kuda-kuda gitu loh. Curiga, kayaknya nggak sambut, gayungnya nggak bersambut. Saya tidak akan lanjutin prospeknya. Ngerti ya? Ya udah bagi saya udah ngopi-ngopi. Ya udah, lanjut daftar nama selanjutnya. Oke, tapi kalau Adri masuk, Adri Kurniawan masuk, oke, gue mau gabung deh sama tim ini.
kalau lu mau gabung, kalau lu gabung, baru gue mau kasih tahu step-step yang lu harus lakuin. Tapi lu gabung dulu. Saya tidak akan buka apa-apa. Saya tidak akan menjelaskan detail apa-apa kalau orang itu nggak gabung. Buat apa? Biar saya bisa follow up dia ulang. Ngerti ya teman-teman ya? Kalau saya jelasinnya potong sepotong, menarik-menarik aja, besok kalau saya mau ketemu dia lagi, saya tahu mau ngomong apa lagi. Coba Anda bayangkan, kalau saya prospek Adri Kurniawan, saya udah jelasin ujung ke ujung. AFC, perusahaan farmasi, paten, uji klinis, Bushido, Toreda, semuanya detail. Oke? Dia nggak mau. Lalu saya mau ketemu dia follow up. Coba saya mau tanya, apa lagi yang mau dibahas? Nah, yuk. Ini ngopi pertama saya udah jelasin nih, slide ujung ke ujung sampai detail, ditolak. Minggu depannya, Adri Kurniawan sebenarnya menolak-menolak tapi mau. Jadi waktu ngopi, saya ajak mau lagi. Lalu saya mau follow up, mau prospek ulang lagi. Kira-kira, kalau saya prospek detail ujung ke ujung, saya ngomong apa lagi? Kalian pernah nggak bingung? Coba jujur, kalau kalian terlalu detail di ujung seujung, prospek keduanya mau ngomong apa lagi ayo? Coba, pasti bingung dong, ngomong apa lagi ya? Pasti kalian nanya nanti ke saya, Pak, saya udah ngomong semua gini, saya mau follow up, Pak. Kira-kira apa lagi yang mau dibahas? Karena lu udah bahas semua. Kalau saya sepotong-sepotong aja, orang Adrinya aja kelihatan nggak tertarik. Saya malah nggak jelasin sekalian. Buat apa? Biasanya ada kesempatan ngopi kedua, ngopi ketiga, ngopi keempat. Itu pun kelihatan. Makanya saya bilang kita jelasin dulu, bikin menarik doang. Gayung bersambut, lanjut. Gayung nggak bersambut, mundur. Muter lagi, bahas topik lagi, masuk lagi. Tanya Agus Oka deh, tau nggak kenapa 3,5 jam yang di Labuan Bajo saya table talk dengerin dia? Nggak suka MLM, terang-terangan ngomong di mulut itu. Saya mah MLM nggak suka, ini itu. Oh, nggak apa-apa, muter lagi. Mundur lagi, masuk lagi pelan-pelan. Mundur, masuk, sampai masuk, saya masuk langsung. Kalau nggak salah tuh 15 prospek, 15 join tuh. Waktu di Labuan Bajo ya. Agus Oka yang tahu tepatnya sih. Jadi itu loh teman-teman loh. Jadi teman-teman harus tahu. Jadi kita harus tahu masuk mundur masuk keluar ya gitu loh. Tergantung dari gayung bersambut atau enggak. Itulah prospek yang benar teman-teman. Makanya saya nggak pernah jujur ya teman-teman, saya nggak pernah dudukin orang lalu presentasi ujung ke ujung. Benar-benar nggak pernah. Sekalipun di hidup saya prospek, pernah lah waktu awal-awal salah. Nggak pernah saya. Baru sampai saya udah gambar marketing plan tuh. Kalau marketing plan kan kalian kadang lihat video saya bantu leader, saya udah gambar-gambar tuh. Oh, itu udah 80% confirm baru digambar saya. Ngerti ya? Kalau udah benar-benar wah ini udah join lah di mata saya, udah join nih. Tinggal dia mau tahu detail bisnisnya gimana. Oh, udah saya kalau gambar nggak ada yang gratis. Saya udah gambar udah join punya. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi prospek kayak begitu. Biar teman-teman tahu step-stepnya. Ini bukan kayak saya kasihan. Kalau ngelihat kalian berjuang dengan semangat membara, tapi kalau caranya salah, cara salah oke. At least kalian nyoba daripada nggak pernah salah, nggak pernah nyoba. Dan belum tentu kalian juga pakai cara kalian salah. Cuma saya mau kasih tahu prospek yang bagi saya angka closing-nya baik. Saya sendiri udah praktekin gitu loh. Dan bagi saya angka closing-nya cukup baik. Saya ada juga Cijuli dari tim 189 juga pernah dia bela-belain bahwa prospekannya untuk ketemu saya, untuk pengen lihat lu prospeknya apa sih gitu loh. Jadi maksudnya, dan dia sekarang lagi di Bandung, lagi ngegulung, nggak pulang-pulang juga, tapi hasilnya bagus. Ada tuh dia tag saya tuh yang capek tapi closing-nya mantap gitu-gitu. Nah itu teman-teman ya. Jadi member masuk, kesannya gampang. Ngerti ya? Jadi orang masuk ya, gampang banget, gue cuma ngundang doang. Ngerti ya teman-teman? Dan ada juga sebagian orang menganggap gini, aduh Pak, downline saya user semua. Itu penyakit ada tuh. Pertama, di kacamata saya nggak pernah bikin pemisah antara yang mana leader, yang mana user. Oke? Karena bagi saya gini, kalau downline kalian user semua, itu 100% salah kalian. Waduh. Jangan shock nih sama kalimat ini ya. Bu Sinta Tanadi langsung senyum-senyum aja. Salah Anda semua. Wah, katanya. Maksudnya gimana sih? Saya jelasin ya. Contoh. Waktu saya jelasin ke Bu Sinta, lagi prospek, buka omongan, ngobrol, akhirnya ketahuan nih kalau contoh suaminya Bu Sinta diabetes, contoh.
Lalu dia jadi tertarik. Oh, biru buat diabetes bagus ya. Saya tunjukin testimoni diabetes, ya kan? Saya tunjukin. Dia kayaknya udah tertarik deh. Lalu akhirnya dia mutusin beli. Saya bisnisnya nggak mau tahu deh. Nah, kan gitu kan kalau useran, bisnisnya nggak mau tahu. Saya yang penting suami saya sembuh. Wah, cocok nih. Nah, sebagian dari kita, ya udah, kasih subah, udah, bawa pulang dia. Besok ngapain? Nelpon. Halo, Bu Sinta. Gimana suami udah minum? Enakan nggak? Nah, ngerti maksud saya. Jadi saya memang membuat Bu Sinta jadi user. Iya dong. Minggu depan telepon lagi. Gimana Bu, suami udah minum 7 hari? Komit kan? Nggak lupa kan? Tiap hari minum kan? Gimana? Enak? Tidur enakan? Alhamdulillah Bu, tidurnya udah enakan. Jepret, testimoni, share di grup. Itulah kelakuan kalian tuh. Itulah user. Itulah kalian bikin orang jadi user. Bulan depan habis produknya. Bu Sinta, produk udah habis loh. Beli lagi dong. Nah, nyebelin, jengkelin. Bukan leader namanya, jengkelin namanya. Jadi apa yang harus dilakukan nomor satu? Waktu Bu Sinta mau beli buat suaminya diabetes, saya akan ngomong, Bu Sinta, jujur, suami ibu diabetes, minum 2 box membantu beliau pasti. Tapi buat bikin sembuh kira-kira 2 box, bisa nggak? Nggak bisa. Ibu Sinta minimum beli harus 12 box, terapi 6 bulan. Lalu Bu Sinta bilang, iya tapi nggak ada dananya. Ya dong? Saya akan ngomong apa? Bu Sinta, tenang aja. Bu Sinta gabung di tim kita, saya akan bantu biar Bapak minum 6 bulan gratis. 20 juta. 12 box. Saya sebut nominalnya 20 juta 12 box. Bu Sinta mau nggak saya bantuin buat minum suami? Mau dong. Lihat nggak? Pertanyaan saya jawabannya pasti dia harus mau. Nggak mungkin bilang nggak mau. Kalau Bu Sinta mau nggak? Besok teman Bapak sama teman Ibu bawa ke saya 5 orang. Terserah di mana. Kalau harus di rumah atau kita datengin, saya akan temenin, saya akan bantuin gimana Bu Sinta bisa sama Bapak minum 6 bulan gratis 20 juta. Tapi besok Bu Sinta harus bawa orang juga 5. Ngerti nggak teman-teman? Masalah dia bawa atau enggak, itu udah urusan Tuhan. Hatinya Bu Sinta digerakin atau enggak. Yang kita urus urusan kita aja. Yang penting saya udah ngomong ke Bu Sinta. Lalu Bu Sinta bawa 5 orang. Closing 1. Kan dia beli 2 box 300.000. Dapat 300.000, dapat konnichiwa Bu Sinta. Ini apa Niko? Baru saya jelasin pelan-pelan masuk. Ngerti ya? Bu Sinta ngundang lagi yang kedua. Mau ngundang kalau hari pertama dapat 300.000, datang hari kedua. Datang hari keduanya. Dapat 1 box lagi. 2 box lagi. 450. 300 pairing kan? Total 750.000. Hari ketiga Bu Sinta udah ngundang juga. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi user sejati karena kita. Udah pasti, bukan karena dia. Paham ya teman-teman ya? Itu kalian harus tahu. Lanjut, saya prospek Adri Kurniawan, anak muda. Saya jelasin ngobrol santai, dia kayaknya mau, tapi dia langsung jujur sama saya. Pak Niko, Nick, gue jujur mau gabung, tapi gue nggak ada duit. Nah, ya dong, kan itu alasan fana lah itu, ya nggak? Gue juga nggak ada duit. Gitu. Saya akan ngomong apa? Saya akan nanya dulu. Andri, gue mau nanya dulu. Satu hal yang lo harus jujur dulu. Lo bener nggak ada duit atau lo nggak ada duit mau nolak gue? Nggak apa-apa jujur, karena gue ada solusi. Nggak, gue beneran mau gabung. Gue beneran gabung tapi nggak ada duit. Oke, mau nggak kalau gue bantu lo gabung sini gratis dan jalan bisnis ini? Mau nggak? Mau. Mau dong? Maka besok Adri Kurniawan ngundang 5 orang juga. Ngerti ya teman-teman ya? Nggak ada urusan mau nggak mau atau apa. Yang saya takut adalah kalau dia bilang dia nggak ada duit. Sebenarnya ada duit. Tahu ya? Dia bilang nggak ada duit karena mau tolak kita. Nah, kenapa dia mau tolak kita? Satu, approaching-nya buruk. Buka omongannya buruk. Kedua, prospeknya juga buruk. Ngerti ya, teman-teman? Jadilah hasil yang buruk. Approaching buruk. Prospeknya buruk. Jadi hasilnya buruk. Yaitu, maaf, gue nggak ada duit. Gue pengen sih, tapi nggak ada duit. Nah, kalian polos otaknya. Ya udah, gue kasih nih titik gratis. Iya kan?
Jujur, siapa yang ngasih titik gratis buat nggak ada duit? Iya kan? Nggak jalan juga. Itu loh. Kenapa dia nggak jalan? Duh, dia nggak ada duit. Gue udah kasih titiknya, udah bantu produk juga, tetap nggak jalan. Karena dia emang nggak mau jalan, men. Dia memang tidak mau closing, dia mau nolak. Nggak enak. Udah nggak enak, alasan nggak ada duit, kalian kasih lagi. Modal gratisnya tambah nggak jalan lah. Ya ampun. Ngerti ya teman-teman ya? Jadi kalian harus tahu prospek yang benar, approaching-nya yang benar dulu. Kalau ngundang saya udah bahas banyak di modul, makanya hari ini saya nggak bahas. Karena ini aja udah 8:30, men. Approaching yang benar. Dengarin, dia bintang tamu. Jadi dalam sisi prospek, dia adalah bintang tamu. Dia yang ngomong, kita yang cari tahu, kita yang cari kesukaan dia, kita yang deketin dia. Bukan sebaliknya, leadernya yang banyak ngomong, atau kalian yang banyak ngomong. Sampai sini oke. Yang kedua adalah prospek, begitu masuk company, saya udah jelasin, poin-poin aja yang dijelasin. Perusahaan, produk, marketing plan. Baru di ending yang banyak. Di ending tuh yang tadi saya jelasin. Tim kita dari tim All Star, contoh gitu ya. Tim kita dari Gold Avenger, tim kita dari sini. Nah, tim kita bedanya apa sih? Kita punya konsep apa sih? Itu loh, konsep itu loh. Yang saya ngomong loh. Bikin dia bantu balik modal, bisnis kita saling tolong-menolong, di bisnis kita kayak keluarga. Apapun yang kalian punya itu yang kalian ceritain di situ. Oke? Sampai masuk ke situ, lanjut, baru lihat cara kalian tadi waktu closing, waktu dia kasih feedback, cara kita respon tadi, ngerti ya? User, pebisnis, atau nggak ada duit itu adalah part of dari tadi feedback. Cara kita feedback itu penting, ngerti ya teman-teman ya? Habis closing ada feedback, feedback itu yang penting kayak tadi. Adri Kurniawan, gue kasih tahu lo ya, lo nggak ada modal, gue mau kasih tahu lo, gue datang ke lo bukan mau butuh modal lo. Bisnis kita di AFC nggak butuh modal. Yang kita butuh adalah tekad lo. Lu sebenarnya ada nggak beneran tekad pengen beneran berubah? Kalau ada, gue akan mati-matian buat lo. Sebenarnya ada atau enggak? Kalau ada, besok juga. Besok juga. Semua jadwal gue kosongin buat lo. Lu undang orang, gak usah lo pedulin. Orang ini siapa? Lu undang dia. Kalau lu bener ada tekad. Lihat nggak feedback dari saya? Waktu Adri ngomong, saya langsung lihat timpanya, closingnya. Nah, teman-teman harus punya tuh kayak begitu, feedback itu. Karena ingat, prinsip dalam prospek adalah bikin orang tertarik. Prinsipnya, kalian harus bawa dia, kalian harus giring dia dari awal buka pembicaraan. Bikin tertarik. Ngerti ya teman-teman ya? Pak Niko. Wah, ini Pak Kenneth Lim. Ini di Australia setahu saya Pak Kenneth. Pak Niko, mohon masukan. Setelah mereka mengundang teman-temannya, lalu bagaimana kita menjelaskan ke teman-temannya itu? Apakah kita cerita seperti kita benar? Gini Pak Kenneth. Pak Kenneth yang di Australia kan? Betul. Ini Pak Kenneth nih. Jadi teman-teman harus tahu ya, dalam undangan table talk itu, saya highly recommend 1 orang. Face to face, paling banyak 2 orang. Oke? Saya highly recommend. Kalian 1 atau 2 orang. Pak, tapi kan kalau 5 orang bakal capek, Pak. Jam 1, jam 2. Emang gitu. Lo kalau mau nggak capek, kita jual babi ngepet aja. Kalau nggak, kita robot-robot aja. Memang sukses capek. Kalau nggak mau capek, ya main-main yang aneh-aneh aja. Makanya saya bilang sama teman-teman ya, apapun itu ya, mau bisnis AFC, mau bisnis konvensional, mau kalian punya toko, pasti capek. Nggak ada yang nggak capek. Dan memang yang saya tahu sampai hari ini, cari duit capek, sukses capek. Jadi kalau ada cara cari duit yang nggak capek, udah pasti saya nggak percaya. Nggak ada soalnya. Saya baca 100 orang terkaya di Indo, cari duitnya capek semua. Jadi kalau ada yang nggak capek, udah pasti bukan itu. Bukan cari duit, itu cari petaka tuh. Biasanya. Jadi bakal capek pakai net, tapi bagi saya lebih intim. 1-2 orang tuh, coba pakai net tahu nggak? Saya nih di Zoom 1000 orang ya, nentuin mata saya manggil aja bingung ngomongnya.
Jadi kalau table talk saya banyak, ada 7 orang, 8 orang, saya akan bingung memilih orang. Ngomong hobinya 7-7-nya kapan selesai? Bener nggak sih? Saya lebih suka hubungan intim. Kenapa? Ingat, bisnis kita adalah bisnis yang oke. Kalian kira bisnis ini nggak oke? Kerjaan kita, bantuin orang yang keadaannya mungkin sakit. Udah minum obat, segala macam. Udah stres sama sakitnya. Bisa bikin dia tidur aja deh, nggak usah sembuh terlalu muluk-muluk. Bikin dia sakit luar biasa, dan dia nggak bisa tidur. Lalu minum produk ini bisa tidur aja. Kalian kira itu keren nggak? Ini bisnis kita kayak gini loh, bantuin orang. Satu, sakitnya, bikin lebih baik. Nomor 2, bantuin ekonominya. Dia bisa bayar uang sekolah, dia bisa dapat bayar uang jajannya sendiri, bantu orang tuanya, bantu anaknya. Kerjaan kita yang paling oke. Ngerti ya teman-teman? So, kalian harus bikin bisnis ini juga semulia itu. Bagi saya, semua make deal, semua big deal, semua big deal, hard, special dong, one-on-one dong. Kalau nggak, paling banyak 2. Saya nggak pernah lihat bisnis yang keren, big deal yang gede, sekali nongkrong 15 orang. Oh, saya nggak pernah lihat. Saya ya. Jangan kalian table talk tim sama table talk prospek. Nggak bisa. Saya maunya bagus. Kalian dapat kesan yang baik, ngobrolnya santai, bukan tempat bagus, enggak, tempatnya nyaman. Ya, masa kalian ngobrol di halte bis, ya susah dong kita ngobrolnya apa tiba-tiba ada asap gitu loh. Enggak, maksudnya tempat yang nyaman. Duduk bareng, belajar bareng, sharing bareng, diskusi bareng. Karena saya mau bikin dia tertarik. Gitu loh kok, Kenneth ya. Saya mau tembak pacar saya contoh. Saya pilih yang nyaman dong tempatnya gitu loh. Ya dong, mau pacaran gitu loh. Sama, saya akan pilih tempat yang paling nyaman. Bukan mewah, enggak, yang nyaman. Yang saya bisa ngobrol sama dia tanpa diganggu. Suasananya cukup tenang. Ya kan? Saya akan cari itu. Karena this is a big deal. Walaupun contoh, Adri Kurniawan contoh seorang mahasiswa contoh. Sama, kenapa? Belum tentu dia bawa 5 orang juga yang sama levelnya, bisa lebih tinggi, bisa apa, bener nggak sih? Saya dapat Jamal tuh, nih ada Jamal di Maumere, dia bisa bawa kepala sekolah, dia bisa bawa orang-orang hebat, nggak ada hubungan status sama temen, nggak ada hubungannya sama sekali. Jangan pernah kalian kecilin orang kecil loh, nggak ada hubungannya loh, dia bisa bawa orang baik. Ya, teman-teman ya, makanya ingat, apa sih maksudnya inti dari sistem gulung tadi yang masuk besok bawa orang, masuk besok bawa orang. Kalian harus tahu ya, Gojek, Google, Facebook, kalian harus tahu ya, sebagian besar mereka hidup dari jual database atau beli database. Kita member AFC, aset kita adalah daftar nama dari orang masuk. Ngerti ya? Itu adalah database yang paling berharga. So, kalian waktu orang masuk database, bukan minta. Ngapain minta, nggak ada guna buat saya. Bukan database dia. Tapi kita kerjain bareng. Lu yang undang, gue yang kerjain. Paham ya? Paham ya? Lu undang aja, gue yang kerjain. Maka secara nggak langsung juga tanggung jawab leader dan downline, upline dan downline terbentuk juga di situ. Bahwa mulai hari ini, tim saya, tim AFC, Golvenger, All Star, Doraemon, bahwa kami tidak akan meninggalin orang masuk di sini. Dia masuk, kami akan temani dia. Itu yang saya ngomong di awal. Leader udah harus stop ngomong achievement. Yang dia ngomong adalah menemani, meneladani, mensupport, mengayomi downline-nya, mencintai downline-nya. Ini bukan diomong di mulut lagi, dipraktekin langsung. So, kami semua keluarga AFC, Doraemon, All Star, dan Evolution, semua tim-tim mulai hari ini, siapapun yang masuk di kami semua akan temani downline. Database, itulah database. Bikin dia besok ngundang, database. Oke ya, database. Database orang di luar sana beli-beli, kita di sini buang-buang. Orang masuk ya udah, dia kan user Pak. Udah, nggak ada. Masuk, olah datanya.
Ngerti ya teman-teman? Itu Jamal ada di sini, Demo Mere, orang hebat-hebat database-nya. Kepala sekolah kok. Ingat, kita hidup dari database. Jadi hari ini, tim-tim kalian mulai lihat database satu. Orang baru masuk, masih fresh. Suasananya masih semangat. Besok suruh ngundang masih mau. Coba kalian member udah 2,5 tahun, suruh ngundang. Ya, yang diundang aja udah kabur ngeliat kalian. Bener nggak? Coba kalian yang member-member setahun 2 tahun suruh ngundang. Wah, udah kabur. Yang diundang aja, wah AFC nih. Orang baru. Nah, ini Clarissa ngomong. Pak Niko sepertinya gampang, tapi prakteknya undang satu orang yang susah ditolak. Itu yang saya bilang. Kita tuh udah nggak bisa. Kita ini udah expired. Oke? Kita ini udah expired. Udah kadaluarsa. Yang bisa undang member baru yang baru masuk. Ngerti ya? Dan kalian hidup juga dari member baru masuk. Tahu? Poin kesamaannya tahu jadi. Jadi kalian hidup dari member baru masuk. Jadi bikin member baru yang ngundang. Ini udah nggak berlaku buat kalian. Kalian udah kayak saya. Expired. Saya juga ngajak orang juga udah nggak mungkin hari gini. Udah AFC nih pasti nih. Ini buat member baru. Dan kita hidup dari member baru. Siapa yang bilang hidup dari member lama? Kita hidup dari member baru. Member baru, semangat baru. Yang penting apa sih tujuan ini ada? Jangan member baru masuk, kalian tularin lagi cara kalian itu. Nanti ya teman-teman ya. Ada sekarang, ada member baru masuk, kita pakai cara baru, darah baru. Yang ini tujuannya. Zoom ini ada, Clarissa. Bukan buat kita. Yang saya takut apa kalau nggak ada ini? Nanti ada member baru masuk, kalian tularin lagi cara itu. Belajaran, ya kan? Zoom, LOP, seminggu 2 minggu, muntaber. Mundur teratur, ya kan? Lama-lama balas WA udah nggak balas. Ngilang. Udah ngilang, datang, apply-nya suruh ngundang. Ya elah, nggak bisa. Baru masuk ngundang, jadi otaknya masih suci. Ya, ngerti ya teman-teman? Ngundang adalah, prinsipnya adalah selalu ingat, tujuan ngundang adalah bikin orang datang. Singkat, padat, dan tidak jelas. Nggak ada bahas AFC, Subarasa, nggak ada. Dia datang dulu, kayak Pak Vincent ngundang orang ngopi dulu. Nggak ada, men. Nggak ada datang buat AFC, nggak ada. Pak, nanti dia merasa dijebak. Nggak juga. Kan saya ngobrol dulu. Dan saya juga belum tentu prospek loh saat itu. Saya kan udah bilang, kalau keadaannya nggak mungkin, saya nggak prospek. Approaching itu segalanya. Semua orang seneng kok dibahas gitu. Nggak, sampai hari ini belum ada yang merasa dijebak. Saya di Labuan Bajo juga yang Kak Emil itu waktu ngundang 15 orang itu bukan buat AFC, men. Itu buat kepentingan IO Labuan Bajo. Nyata-nyatanya bahas AFC. Masuk semua, gulung, table talk, ada LOP-nya. Nggak ada hubungan juga, nggak ada. Tidak ada yang dijebak di sini. Terjebak bahagia. Wes. Ngerti ya teman-teman ya? Kira-kira sekarang kalian tahu approaching, prospek, ya jelasin company itu benar-benar santai banget. Apa company kita, produk kita apa yang kita jalani. Ingat, kalian harus bikin prospek seperti storytelling. Storytelling teman-teman tahu ya, seperti bercerita. Sama kayak saya. Hari ini teman-teman lihat jam, kita ada 8:30 malam. 8:30 malam. Saya ngomong jam 7 malam. Jadi kita udah ngomong 1,5 jam. Saya tanpa slide ngomong. Betul ya? Saya tanpa slide ngomong. Mudah-mudahan tidak terlihat bosan sama kayak Anda. Dan bagi saya udah mempraktekkan langsung prospek seperti apa ke kalian. Ini saya lagi prospek kalian juga. Kalau kalian sadar, saya lagi prospek kalian juga. Nah, so teman-teman harusnya begini, 1,5 jam, 2 jam orang tidak berasa rasanya. Tapi saya yakin kalau kalian konsep presentasi 1,5 jam rasanya, panjang banget gila. Itu loh yang saya takutin. 9:30 di Makassar. Jadi saya mau kalian tahu prospek adalah storytelling. Ngerti ya teman-teman ya? So, saya mau udahan karena benar kita ada punya Zoom lanjutan masing-masing. Kalian at least hari ini belajar remind, mungkin sebagian besar udah dengar.
udah pernah lakuin. Tapi saya mau kasih tahu satu sama teman-teman ya. Kalian nggak ada masalah sama motivasi. Mau teman-teman hari ini yang nggak make money sekalipun, hari ini yang semangat di AFC 2 bulan tapi belum make money, saya mau tanya sama Anda nggak rugi apa-apa kan? Nggak ada closingan, emang kalian bayar duit? Nggak sama sekali loh. Kalian butuh motivasi, oke. Tapi percaya sama saya deh, motivasi yang kalian denger ini cuma bisa 1-2 hari aja bangunin semangat. Yang kalian bermasalah sama disiplin, komitmen. Kalian bermasalah sama disiplin, komitmen. Kalian harus disiplin, teman-teman. Nggak closing, nggak rugi, nggak keluar duit. Kalian harus disiplin, komit, lanjutin, prospek, hubungin downline, say hi sama downline, table talk, ngumpul sama mereka, dengerin langsung sama mereka. Saya pun di Jakarta, teman-teman, saya di Jakarta di tanggal berapa ya? 14 atau 16 ya. Nggak pernah satu hari pun saya nggak pernah ketemu leader saya di Jakarta. Saya selama di Jakarta tidak pernah sama sekali, nggak ketemu satu hari pun sama leader Jakarta. Selalu ada ketemu. Saya kemarin ketemu Cilina, kemarinnya ketemu Cinovi, Peak Baking. Saya selalu ketemu loh sama mereka loh. Karena saya semangat melihat mereka. Saya yang butuh pertemuan itu. So mudah-mudahan teman-teman juga percaya sama proses. Kalian harus percaya sama proses. Tidak ada satupun keberhasilan atau kesuksesan yang didapat tanpa ada proses. Percayalah kalian lagi berproses. Jalanin aja, nikmatin aja. Ada terlalu cara mentok, kalian ubah cara itu. Kayak hari ini, mungkin cara kalian selama ini mentok. Coba pakai cara yang ini. Ngerti ya teman-teman ya? Coba ganti caranya. Yang ini juga mentok nanti. Coba berapa kali. Jangan lu coba 10-20 kali lalu bilang mentok ya. Jangan juga, bos. 10-20 kali mah kedikitan gitu loh. Teman-teman, orang banyak berubah di sini. Dan orang yang lakukan itu, kayak Bu Titin, Pak Wid, Mas Pudin, yang baru ulang tahun ya. Semua orang itu yang saya belajar cuma satu. Bukan, oke, kerja keras pasti. Tapi apa? Disiplin, komitmen. Dia komit sama impiannya. Itu yang teman-teman harus tahu. Kalian juga harus gitu. Dan komitmen diuji waktu lagi sulit. Bukan lagi mudah. Bukan. Ya, nggak ada yang rugi. Kalian nggak closing seminggu, setahun. Nggak rugi apa-apa. Lalu kalian mau coba bisnis lagi konvensional, yang jelas kalau nggak laku ya rugi. Aneh kan? Nah, satu lagi teman-teman, tanggal 20 Februari, kita akan bikin acara di Borobudur. Borobudur. Isinya adalah 3.000 tiket. Isinya ada 3.000 tiket, kita pestain Unwaring yang tahun lalu. Persis, yang ada 11 Bushido dan double Bushido. Kalau kalian bisa, please datang ke tempat itu. Di sanalah tempat di mana itu adalah panggung kemenangan, jerih payah kalian dibayarkan di panggung di situ. Saya harap buat teman-teman kalian bisa datang ke sana. Nanti registrasi tiketnya ada di apps kita ya. Kemarin kita di GWK 1.000 orang habis semua, khusus achiever. Kalau yang ini boleh siapa aja boleh datang. Nah, opening tiketnya nanti antara 350.000 sampai 500.000. Kalian datang ke sana, semoga kita ketemu ke sana. Biar kalian tahu panggung kemenangan tuh kayak gimana, naik di panggungnya gimana. Saya berharap kalian ada di sana, suatu hari kita ketemu rame-rame di situ, ribuan orang, ada acara yang seru yang nggak akan bisa kalian lupain. Yang saya takut adalah tiketnya nggak cukup, karena kan membernya banyak ya. Jadi saya cuma mau minta saran, tempatnya tidak bisa nambah lagi. Ya, karena kita lagi protokol ya teman-teman ya, tempatnya nggak bisa nambah lagi. Jadi please, waktu di apps ada, ya kalian beli-beli. Jangan nanti kalau udah habis baru, saya nggak dapet tiket gitu loh. Itu yang saya ngomong ke teman-teman ya. Jadi mudah-mudahan kita berjodoh, pasti jodoh yang nentuin kita ada di sana. Karena cuma ada 3.000 tiket. Cuma ada 3.000 tiket. Di acaranya di mana? Tepat di Borobudurnya. Jadi di Candi Borobudurnya, di pelatarannya langsung kita di situ. Bikin acara untuk 3.000 orang. Kenapa 3.000? Itu udah the best limit yang kita udah usahain. Kita mau 10.000 orang kan. Datang ke sana, itu panggungnya segede candinya. Jadi
Mudah-mudahan kita ketemu ke sana. Buat kalian yang lagi berusaha, yang lagi berjuang mati-matian, mungkin yang butuh down atau kalian harus datang ke sana. Ribuan orang akan berkumpul ke sana, satuin impian, satuin visi, satuin semangat. Kita akan pasti bisa lewatin tahun ini. Ingat ya teman-teman, kalian bukan butuh motivasi, kalian kekurangan masalah sama disiplin, komitmen. Kalian lakuin hari ini, besok enggak. Hari ini bonyok, besok nyerah. Nggak bisa. Ini tahun 2022, kita harus bangkit lagi, semangat lagi, akan datang harinya. Kita di momen yang tepat, hari tepat, waktu yang tepat, kita akan dipertemukan orang yang tepat. So, teman-teman, mudah-mudahan kalian hari ini bisa dapat banyak, saya berharap itu bisa ganti coba-coba caranya, kalian bisa mix-mix, kalian bisa ambil baiknya. Yang hari ini saya juga minta maaf apabila perjumpaan pertama kurang berkesan, atau kok orangnya begini ya Niko, saya minta maaf juga. Terima kasih untuk luangin waktu, saya nggak suka Zoom yang lama-lama, saya suka singkat, padat, dan jelas kalau yang ini. Saya mau mohon terima kasih untuk datang, terima kasih untuk bergabung AFC. Please di trip Labuan Bajo kita ketemu di sana. Saya akan mudah-mudahan saya mau datang lagi sih. Saya udah dari Labuan. Saya pulang dari Labuan Bajo bikin trip Labuan Bajo karena saya rasa kalian harus lihat Indonesia juga yang indah gitu loh kan. Nggak tur-tur luar aja. Labuan Bajo is the best city dan best trip yang saya pernah datengin di Indonesia. See you di situ, see you di sana. Waktunya masih sampai 1 April. Mudah-mudahan kalian bisa achieve Turki dan Labuan Bajo. Kita ketemu di sana, jalan sama-sama. Kerja keras kita kerja, kalau rayain kita rayain sama-sama. Oke teman-teman, see you di Borobudur. Jangan lupa nanti di apps akan di-launching tanggalnya untuk kalian bisa beli tiketnya online. Mudah-mudahan kita ketemu ke sana dan di Labuan Bajo dan di Turki. See you all. Terima kasih udah datang ke Zoom ini. Selamat malam.